Ini ada pertanyaan lagi Gus dari salah satu dosen Universitas IFET, Mas Dega Febiharsa. Tawaduk guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa seperti apa? Bagaimana sikap siswa atau murid zaman sekarang yang terkesan kurang menghormati kepada gurunya, Gus? Itu keluhan. Oh, keluhan nggih Gus ini. Itu enggak pertanyaan. Itu enggak pertanyaan, itu keluhan. Begini ya Kak, curhat itu ya. Kalau mahasiswa dan dosen itu kan dari awal dosen juga kalau santrinya terlalu tawaduk, mahasiswa juga susah, katanya tidak kritis. Tapi kalau kritis kenanya nanti tidak tawaduk, itu mah nggak banyak pilihan kalau di kampus itu. Tapi sebenarnya tawaduk itu bukan dengan makna harus seperti orangnya dulu terus DP itu enggak lah. Tawaduk itu artinya orang itu diberi haknya. Jadi apa ya? Ketika orang lain kita mengasumsikan, ya saya ulang lagi, kita mengasumsikan gambaran tawaduk, maka dengan asumsi itu kita gampang kecewa. Misalnya bayangannya kalau kita masuk kelas, misalnya mahasiswa berdiri semua, terus ketika kita ngajar materi semuanya diam, oke, itu keinginan yang baik gitu. Tapi masalahnya kan mereka juga semuanya punya cara pandang ya, punya akhwal-ikhwal yang spontan itu. Mungkin mereka nggak nyaman ya kalau terlalu mendengarkan karena ilmu itu sudah pernah dibaca, sehingga kelihatan gojekan karena merasa ilmu itu tidak penting karena ilmu itu sudah dia kuasai. Atau mereka terus malamnya itu begadang sehingga pas ajaran itu ngantuk itu. Jadi sering sesuatu yang kita anggap nggak tawaduk itu kondisi objektif yang dialami. Atau males karena sebetulnya bukan karena males sama dosennya, baru bokeh kan, nggak punya uang di ATM, terus keluarganya baru broken. Ya itu yang namanya husnudzon. Jadi kita sebagai kiai, sebagai dosen itu sering orang yang kita kira tidak tawaduk itu punya masalah objektif. Bayangkan kalau kita dalam posisi tidak punya uang, terus tagihan listrik ini itu, mungkin diajarin ilmu juga nggak masuk itu. Sehingga dulu kalau ada kurang, saya beri contoh ya. Dulu Nabi kalau khutbah itu semua sahabat diam. Tapi ada yang nggak diam karena terganggu. Terganggunya tuh gini, Nabi ini sering cerita kiamat kok nggak jelas tanggalnya. Kalau cerita ya plus tanggalnya. Sehingga dia tuh ya nggak nyaman itu. Lama-lama dia agak kuat tanya, ya Rasulullah, kalau kiamat itu mbak dahsyat, lalu kiamat itu kapan? Semua sahabat menyalahkan dia karena dianggap gak sopan karena memotong khutbah Nabi. Tapi lama-lama Nabi maklumi, orang itu memang kalau tersiksa ya memang nggak nyaman itu. Ada yang ganjel itu, akhirnya ya tanya itu. Jadi saya mohon dari si dosen sendiri itu ya memaklumi sekian perilaku mahasiswa, jangan-jangan itu hal objektif saja, ada hubungannya dengan kurang senang sama dosen tadi. Tapi memang murni ada hal yang objektif. Dia galau karena tidak punya uang, dia ngantuk karena malamnya begadang. Memang itu tetap kesalahan ya. Tapi sebetulnya hubungannya itu hal objektif, bukan karena nggak simpati sama dosen. Nah, kadang-kadang dosennya memperkeruh keadaan dengan menuduh kamu tidak suka saya, sehingga pas pelajaran saya begini. Ya, itu malah runyam kalau seperti itu. Jadi ya yang happy sajalah, yang husnudzon. Tapi tentu mahasiswa, santri dan semuanya yang lebih muda, di antara aturan Islam memang laisa minna malam yarham shaghirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Di antara ajaran Nabi adalah yang kuat, yang sepuh, yang lebih keren, sayang sama yang di bawahnya. Yang kalah sepuh atau kalah ilmu, hormat sama atasannya. Itu aturan-aturan hukum. Tapi kadang-kadang kan yang terjadi itu sebetulnya bukan ingin melawan sebetulnya, tapi ada kondisi objektif tadi. Ada ya kayak tadi kita ngaji ilmu yang luar biasa, tapi mustamek pendengar ini sedang banyak masalah. Tentu bawaannya itu ya kayak nggak dengerin itu. Tapi bukan karena nggak seneng kita, karena memang mereka punya masalah objektif tadi, mungkin ada tagihan, ada problem. Nah, ini disebut di antara kewajiban orang mukmin adalah ayyahmila akhahu ala ahsanil akhwal. Dia membayangkan bahwa yang sikap dia itu sudah sikap terbaik sesuai kondisi yang dihadapi. Jadi intinya lagi-lagi kita sendiri butuh tawadhu untuk tidak menstigmasi bahwa orang itu sentimen dengan kita. Ya, saya kira demikian itu untuk Pak dosen tadi.